Bu Is kemarin mau ini ya, mau melakukan pembelajaran dan ingin di coaching ya istilahnya ya. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Is ya. Sama-sama. Sudah mengajak saya untuk coaching Bu Iis. Ada hal yang harus saya tanyakan kepada Bu Iis. Tujuan pembelajarannya apa Bu Is? Yang pertama, tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Iya. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis upaya terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi. Iya. Yang ketiga, peserta didik mampu berdiskusi dengan kelompoknya mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang keempat, peserta didik itu mampu menuangkan hasil diskusinya berupa infografis, PPT, terus apalagi artikel gitu dengan media yang dikuasai oleh anak-anak. Terus yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan di depan kelasnya gitu Bu. Baik Bu Is. Kira-kira area pengembangan yang akan Bu Is capai itu apa? Yang pertama, ini kan kebetulan ya Bu Nevi, ini tuh sosiologi itu 5 jam. Betul. Dan di jam terakhir, 5 jam terakhir. Ya, Bu Nevi tahulah kalau kondisinya di 5 jam terakhir itu kan anak-anak sudah banyak kegiatan di awal gitu kan. Terus juga anak-anak ada yang istirahatnya mungkin ada yang mereka sudah kekenyangan, terus juga ada yang anak tersebut ada yang beraktivitas main bola lah, jadi sudah benar-benar katakanlah lelah gitu ya. Nah terus paling saya di situ area pengembangan saya itu mengembalikan fokus anak, terus biar anak itu lebih konsentrasi lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, lebih semangat lagi gitu ya. Nah, itu sih yang lebih difokuskan di area pengembangan itu. Baik. Bagus sekali ya Bu Is ya. Sekarang Bu Is, nah untuk mengantisipasi apa yang terjadi tersebut, apa yang akan Bu Is persiapkan? Jadi atau strategi apa yang Bu Is siapkan untuk proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti? Yang pertama strateginya udah pasti ya Bu Nevi, saya terutama mempersiapkan modul ajar. Yang kedua, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul. Terus yang ketiganya, di tengah-tengah pembelajaran saya akan menyisipkan ice breaking gitu. Itu Bu Nevi untuk strateginya. Baik ya tentunya hal ini Bu Is sudah dipersiapkan ya. Iya, ini modulnya. Modulnya boleh. Bagaimana Bu Nevi? Ada yang kurang? Iya, lengkap sekali Bu Is. Bagus. Baik. Kalau begitu Bu Is, nanti kita ke kelas ya Bu Is ya. Siap. Kalian belajar seperti biasa, nanti saya akan melihat ke kelas Bu Is. Boleh, siap. Kalau begitu kita akhiri saja ya Bu Is ya. Kita lanjutkan ke kelas. Terima kasih ya Bu Is. Sama-sama Bu Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Masih semangat? Ya, luar biasa sekali nih semangatnya. Terlihat nih dari wajah-wajahnya yang sepertinya sudah cerah-cerah, ceria gitu ya. Sepertinya sudah siap nih untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ibu minta kalian silakan cek kanan kirinya apakah ada sampah di kolom meja, di kolom kursinya. Barangkali ada sampah-sampah plastik, bekas-bekas tisunya silakan dibuang dulu keluar ya. Keluar ke tong sampah maksudnya ya. Kan kalau misalnya sudah bersih itu enak belajarnya ya. Barangkali ada sampah-sampahnya. Sudah tidak ada? Ya, sudah tidak
persilakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, silakan Silakan Rizky. Baik, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berbangun dan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Rizky yang sudah memimpin doa pada hari ini ya. Baik, selanjutnya Ibu akan presensi dulu ya untuk kelas 11 S1 ya. Baik, untuk presensinya kalian kalau misalnya Ibu panggil namanya, kalian sebutkan quotes-nya ya. Quotes-nya itu boleh berupa doa, boleh berupa kata-kata motivasi, boleh berupa kata-kata puitis atau bahkan romantis ya. Itu terserah kalian. Silakan kalian siapkan quotes-nya untuk nanti kalian ucapkan ya. Baik, sudah siap? Agustin? Ya. Ya. Alex? Iya. Amanda Raisa? Angger? Arsi? Atala? Ya. Aura? Saya Bu. Ya. Asia? Bianda? Bimo? Ya. Dava? Ya. Jika kamu tidak mau Ya, Pak Dava. jika kamu tidak mau mengusahakan depanmu, maka masa depanmu akan jadi korban. Ya, baik. Ya, Daman. Ya, Eksa. Ervina. Fairuz. Inas. Sakit. Gesya. Ya. Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam perkataannya tetapi hebat dalam perbuatannya. Kevia. Ya. Marcelino. Saya Bu, Ya. agar silaturahmi tidak terputus, mereka menjadi satu. Muhammad Hafiz. Ya. Muhammad Liza. Saya Bu, Ya. jika aku suruh melupakanmu, maka aku akan pergi ke kelurahan untuk minta SKTM. Surat keterangan tidak mampu melupakanmu. Aduh, SKTM sudah keterangan tidak mampu melupakanmu ya. Muhammad Fauzan. Ibu. Ya. Aku tanpamu bagaikan anggulan tanpa wiu. Ya. Will. Ya, Noval. Ya, Naura. Otman. Rahel. Rafael. Restu. Rizky. Salisa. Selfie. Serina. Silma. Siti. Fania. Winda. Yastin. Joseph. Ya. Itu penuh rintangan, kalau banyak tantangannya itu namanya catering Bu. Untuk hari ini berarti yang tidak hadir hanya Inas aja ya. Kita doakan Inas semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian ya bahwasanya kita harus sepakat dulu nih dengan kesepakatan belajar yang kemarin-kemarin kita sudah sepakati. Apakah kesepakatan belajar ini harus kita sepakati kembali, gitu ya? Harus ya? Harus atau tidak? Harus. Baik, ini Ibu bacakan kembali ya kesepakatan belajar kita. Yang pertama, peserta didik belajar dengan tertib. Sepakat tidak? Sepakat. Kelas dalam keadaan bersih. Sepakat? Sepakat. Ketika kerja kelompok saling bekerja sama. Saling menghormati pendapat orang lain. Baik, mengemukakan
Aduh. Izin akan keluar kelas kepada gurunya. Aduh. Gunakan handphone untuk mencari informasi untuk belajar. Ya. Sudah sepakat semuanya ya? Semoga tidak ada yang melanggar dari kesepakatan belajar kita pada hari ini ya. Nah baik, kalian bisa seperti ini. Saya untuk menambah konsentrasi kalian dalam belajar, ya kalian silahkan ini namanya pelukan kupu-kupu, ya pelukan kupu-kupu. Silahkan kalian tangannya dilekap di dada kalian masing-masing, ya. Oke. Setelah itu kalian kemudian pejamkan matanya, ya. Pejamkan matanya, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Ya, keluarkan perlahan lewat mulut. Ya, tarik nafas dalam-dalam lewat hidung. Keluarkan perlahan lewat mulut. Ya, oke. Sekarang pejamkan matanya, silakan pejamkan matanya. Ikuti apa yang ibu katakan. Ya, sambil nanti ditepuk-tepuk dadanya. Ya, saya baik. Saya baik. Saya rajin. Saya rajin. Saya pintar. Saya pintar. Saya sukses. Saya sukses. Peluk diri kalian masing-masing. Ya, buka matanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang kalian rasakan? Lebih enaknya rasanya di luar. Konsentrasi ya. Baik. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, silakan Silma. Minggu lalu kita belajar tentang definisi dan teori masalah sosial. Ya, berarti masih ingat ya. Terima kasih Silma yang sudah ingat pembelajaran kita minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai definisi dan teori-teori masalah sosial. Ada yang tahu teori-teori masalah sosial itu apa saja? Ya, silakan Aura. Teori masalah sosial itu ada tiga. Ya. Yang pertama teori fungsionalisme. Teori ini berpandangan bahwa masalah sosial ini muncul karena adanya kegagalan dari distribusi sosialnya. Yang kedua ada teori konflik. Teori ini berpandangan bahwa masalah sosial ada karena eksploitasi dari kelompok yang kuat ke kelompok yang lebih lemah. Yang ketiga ada teori interaksionisme simbolik. Teori ini berpandangan bahwa masalah sosial ada karena adanya pergaulan yang melanggar hukum dan pelabelan terhadap karakter yang buruk. Ya, baik, tepuk tangan untuk kamu. Luar biasa sekali ya jawabannya dari Aura ya. Jadi yang namanya teori masalah sosial itu ada tiga. Yang pertama teori fungsionalisme, yang mana berpandangan bahwa masalah sosial itu muncul akibat adanya dari kegagalan dari institusi sosialnya. Yang kedua teori konflik ya, berpandangan bahwa masalah sosial itu muncul akibat adanya eksploitasi dari kaum yang kuat ke kaum yang lemah ya. Yang terakhir yang ketiga teori interaksionisme simbolik, yang berpandangan bahwa masalah sosial itu muncul akibat adanya pergaulan yang melanggar hukum dan pelabelan terhadap karakter yang buruk. Baik, berarti kalian masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai materi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ya. Nah, di kesenjangan sosial dan ekonomi untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada tujuan pembelajarannya. Ibu boleh minta tolong Kevia untuk bacakan tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu kesulitan ini diharapkan mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, kesulitan ini diharapkan mampu menganalisis upaya terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang ketiga, kesulitan ini
Ibu membacakan tujuan pembelajarannya ya. Nah, di tujuan pembelajaran ini di sini terlihat sekali ya bahwa peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Peserta didik mampu menganalisis upaya kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang berikutnya, peserta didik mampu bekerja sama dan berdiskusi dengan kelompoknya. Dan peserta didik diharapkan mampu menuangkan hasil diskusinya melalui infografis atau PPT. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, yang mana problem based learning ini nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya dan mencari solusi dari beberapa pertanyaan yang nanti akan ada di LKPD gitu ya. Nah, pembelajaran ini nanti bersifat diferensiasi ya. Ada yang boleh menuangkan hasil diskusinya melalui infografis, boleh menuangkan hasil diskusinya melalui PPT ya. Terserah kelompok kalian kira-kira yang menurut kalian enak tuh yang mana gitu ya. Boleh mau infografis, mau PPT, mau poster, terserah dari kelompoknya kalian masing-masing nantinya ya. Baik, dipahami? Baik, kalau misalnya sudah dipahami, kira-kira nih ada yang tahu deh dengan materi kita hari ini, kesenjangan sosial dan ekonomi. Ada yang tahu kesenjangan sosial ekonomi itu apa ya? Ya Bu, Ya, silakan Dimo. kesenjangan sosial ekonomi itu adalah gejala yang timbul di masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial di satu sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bimo. Oke, terima kasih Bimo ya. Jadi kesenjangan sosial itu adalah gejala yang timbul di masyarakat ya, karena adanya perbedaan finansial dan status sosial di antara masyarakat yang hidup di suatu wilayah tertentu ya. Ini adalah pengertian dari kesenjangan sosial ekonomi. Baik, ya, di sini ada dua barcode ya, ada video dan juga artikel. Boleh kalian scan barcode di video dan artikelnya, ya. Nah, Ibu menayangkan video ya. Nanti kalian boleh di scan dulu di barcode-nya, ya. Silakan di scan dulu barcode-nya. Nanti kita tayangkan bersama-sama. Artikelnya juga boleh kalian
Ya, silakan ada yang bisa menanggapi video yang tadi sudah ditayangkan. Siapa yang bisa menanggapi videonya? Ya, silakan Rizky. Jadi jauh itu berasal dari keluarga kelas ini, sedangkan Putri itu berasal dari keluarga kelas 3. Jadi ketika lahir sudah mendapatkan fasilitas kesehatan, sedangkan Putri ketika lahir tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Ya, terima kasih Rizky atas tanggapan dari video yang sudah ditayangkan tadi ya. Ada lagi yang mau menanggapi video tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Angger. Dari video yang tadi Ya. itu menjelaskan tentang masalah menyebabkan kemiskinan yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya ada gagal panen, terus yang kedua hilang lapangan pekerjaan, dan yang ketiga itu sakit yang dialami oleh para pekerja sehingga pekerja itu harus mengundurkan diri atau meninggalkan pekerjaan tersebut demi penyakitnya yang dialami. Nah, di sini tadi kan video ada pertanyaannya ya, Bu, Ya. yaitu bagaimana Putri ini bisa hidup layak saat itu. Di sini menurut saya ini Putri harus bisa melakukan perubahan terhadap hidupnya, yang mana Putri ini harus bisa keluar dari ranah kemiskinan yang menjeratnya, agar rantai kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tidak terus berjalan dari generasi dan generasi lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Angger yang sudah menanggapi video tersebut ya. Tepuk tangan untuk Angger. Baik, setelah ini kita akan bagi kelompok ya. Silakan kalian di sini bergabung dengan teman satu kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Silakan kalian bergabung dengan teman satu kelompoknya. Ada kelompok Angger, ada kelompok Dimo, ada kelompok Agustin, kelompok Alex, Amanda Virus, dan juga Jangan itu di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Agustin di mana Agustin? Oke, sudah bergabung? Oke, mana ini kelompoknya, mana ini? Mana sini, mana sini? Maksudnya yang kesini lah. Angger mana sini? Oke ya. Oke, sudah bergabung dengan kelompoknya ya? Sudah. Kelompok 1 ini Angger. Kelompok 2 yang mana? Ini Bu. Ibu. Oke, Silva yang 3, kelompoknya Agustin. Yang keempat, Alex. Kelompok Alex ya. Terus kelompok 5, Amanda Virus. Belakang. Kelompok 6, Ervina. Oke. Waduh, dekat-dekat banget. Ke sana madiknya, ini kemana? Iya, Pak. Terus ke sana. Ini siapa Yosef ya? Sama Yosef. Bergabung. Nah, di situ kamu ke sana, Neng. Kevia sama itu di kursi yang kosong sana. Jadi nggak berjumpal begitu. Enggak, kamu yang Rahel di meja sana, no. Nah, Yosef madep ke sana. Madep ke belakang. Ya. Kursinya balikin ke belakang. Ya, gitu. Jadi biar dempet-dempetan. Nah, gitu. Baik, sudah? Sudah ya? Baik, karena sudah berkelompok, jadi Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya, yang harus nanti kelompok
di LKPD itu kalian jangan lupa menulis nama kelompok berapa sama nama-namanya siapa-siapa saja ya. Terus di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Ingat, kalian isinya atau tuangkannya boleh dalam bentuk infografis, boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk poster dan lain sebagainya, terserah dari kelompok kalian masing-masing ya. Paham? Sampai sini? Paham ya? Kalian boleh cari jawabannya itu boleh di buku paket sosiologi, boleh di internet gitu ya, di media sosial di internet. Ya, boleh boleh di infografis, boleh lewat PPT, boleh poster atau di LKPD yang tadi Ibu sudah bagikan kepada kalian. Ya, itu terserah dari kelompoknya masing-masing gitu ya. Nah, Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk kalian berdiskusi ya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, silakan. Ya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. PPT bagus banget sih kita buat PPT. Apa poster aja? Ya, bagaimana kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ada kesulitan tidak kelompok 1? Tidak ada. Aman ya. Boleh kalian bagi-bagi nih yang ngerjain nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, 3 siapa. Terus kalian boleh mencari di paket atau di apa namanya? Di internet mengenai kesenjangan sosial dan ekonomi ya, atau dari artikel yang tadi di barcode tadi ya. Boleh kalian baca-baca dari situ ya. Ya silakan kalian diskusikan dengan teman-teman ya. Ini kelompok berapa? Nah, ada kesulitan kelompok 6. Aman ya? Aman. Ya, jangan lupa kerja kelompok itu kerja sama, bukan kerja sendiri-sendiri ya. Jadi semuanya harus bisa menuangkan ide-idenya atau bagi-bagi tugas ya. Ini kelompok berapa? 5 Ibu. Kelompok 5. Ada kesulitan kelompok 5? Enggak Ibu, tidak ada Ibu. Aman ya? Ya. Aman Ibu. Aman. Kakak udah mau pertanyaannya nih? Paham Ibu. Paham ya? Paham. Kalian cari di buku paket atau di artikel ya yang tadi sudah dibagikan barcode-nya ya. Oke, baik, sudah selesai ya? Sudah selesai belum? Selesai ya? Baik, kalau sudah selesai ya, karena waktunya sudah habis ya, waktu diskusinya sudah habis, silakan kalian apa namanya, hari ini kita presentasi ya. Nah, presentasi yang pertama ada kelompok 1 dulu yang maju ya. Ya, silakan kelompok 1 berarti kelompoknya Angger, Arsi, Aura, Inas, Marcelino,
pertama, kesenjangan sosial ekonomi merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kondisi tersebut terjadi karena kurangnya kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Apa yang menjadi dampak permasalahan tersebut di bidang sosial ekonomi? Jawabannya, kesenjangan sosial dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan peluang ekonomi. Pada akhirnya dapat menghasilkan ketidakstabilan sosial ekonomi dan ketidakpuasan dalam masyarakat. Kedua, itu salah satu contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar kita adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi tampak dari perbedaan gaya hidup antara keluarga dengan ekonomi kaya dan keluarga yang ekonomi miskin. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial ekonomi? Kita akan menjawab yang masalah ini dapat disebabkan oleh perbedaan faktor dan perkembangan seseorang seperti pendidikan, pendapatan, tidak merata, dan perbedaan status sosial. Dan di sini yang ketiga adalah kesenjangan sosial memang bukan sesuatu hal yang mudah ditemukan dalam polanya. Pemerintah selalu mengupayakan, tetapi hasilnya tetap sama saja. Ternyata masalah kebijakan pemerintah juga menjadi faktor utama terjadinya kesenjangan sosial. Solusi apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat? Jawabannya, untuk bisa mengatasi kesenjangan sosial diperlukan beberapa upaya aktif dari pemerintah dan masyarakat. Yang pertama ada meningkatkan kualitas SDM, kedua memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat, ketiga pemerataan pembangunan, dan keempat pemanfaatan sumber daya. Oke, lanjut yang ketiga. Pertanyaannya ada kesenjangan sosial memang bukan suatu hal yang mudah. Nah, dari fokus tadi itu ada yang ingin bertanya. Apa sih kaitannya kriminalitas dengan kesenjangan sosial itu? Terima kasih sudah jadi hubungan antara
Stop. Meong. Maska. Harimau. Kucing. Harimau. Kucing. Stop. Ya. Lanjut. Siapa namanya Hafiz? Harimau. Kucing. Stop. Meong. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, jadi ice reading itu untuk meningkatkan konsentrasi kalian lagi ya. Jadi kalian harus bisa konsentrasi. Baik, untuk selanjutnya kelompok yang berikutnya silakan maju ke depan. Kelompok terakhir silakan kelompok siapa nih? Amanda ya? Ya, silakan kelompok Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kesenjangan sosial ekonomi dalam bentuk infografis. Oke, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ridho Febrian. Oke, langsung masuk ke materinya. Ini ada pertanyaan. Dampaknya permasalahan kesenjangan sosial dapat menimbulkan kejujuran sosial. Kejujuran sosial merupakan Muncul. kejujuran sosial muncul karena adanya perbedaan atau ketidaksetaraan antara kelompok satu dan kelompok lainnya, seperti ketidaksetaraan pendapat, kemiskinan dan konflik sosial. Oleh karena itu, kesenjangan sosial harus segera diatasi agar tidak menimbulkan persoalan sosial lainnya. Pertanyaan nomor 2. Salah satu contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar kita adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi tampak dari perbedaan gaya hidup antara keluarga dengan ekonomi kaya dan keluarga yang ekonomi miskin. Berdasarkan investigasi tersebut, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial ekonomi? Jadi, faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi karena adanya perbedaan tingkat status dan kemampuan finansial antara masyarakat. Selain itu, kondisi pendidikan yang tidak merata juga menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Nah, di sini pemerintah ada 3 jenis supaya mengatasi untuk mengatasi kesenjangan ekonominya. Yang pertama itu menggunakan KIP bagi anak-anak yang kurang mampu sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang selayaknya yang menjadi hak dia dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, yang kedua ada BPJS digunakan untuk apabila seseorang yang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah bisa melakukan pelayanan kesehatan dengan baik dimanapun berada. Dan yang terakhir ada keluarga berencana. Kemiskinan muncul karena banyaknya angka populasi manusia di dunia. Dengan keluarga berencana ini dapat memberikan solusi cukup dalam kehidupan negara agar tidak menjadi kemiskinan lebih parah lagi di masa yang akan datang. Oke, segini dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Apa sih contoh kesenjangan sosial
pertanyaan tadi? Oke, baik. Kalau sudah cukup, kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir ya. Baik, sudah? Ya, baik. Tadi kan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah tampil ke depan semuanya ya. Nah, dari 6 kelompok yang sudah tampil tersebut ya, adakah yang mau berpendapat? Kira-kira pendapatnya apa nih dari ke-6 kelompok yang sudah tampil? Siapa yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Siapa? Ya, silakan Yasmin. It's time for the break. The students are demanded to keep calmness and discipline. Please enjoy the break time. Thank you. Iya, terima kasih Yasmin. Ada berapa faktor ya? Ini 3 ya. Kurangnya pendidikan. Ya, terus yang kedua, kurangnya lapangan pekerjaan. Terjadinya perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Upayanya sebagai generasi muda, misalkan kalian melakukan galang dana atau aksi sosial gitu ya. Untuk apa? Untuk membantu saudara-saudara kalian yang katakanlah kurang mampu dalam bidang apa, misalkan dalam bidang pendidikan gitu kan, misalkan kalian mengadakan UMKM gitu ya, atau kalian membuat suatu kreativitas yang mana kreativitas yang akan kalian buat itu bisa diperjualbelikan kepada orang-orang yang katakanlah yang mampu untuk membantu saudara-saudara yang membutuhkan ya. Dari hasil penjualan itu kalian bisa donasikan ya, atau dananya bisa langsung kalian gunakan ke orang yang kurang mampu gitu ya. Baik, dari pembelajaran kita hari ini ya, Ibu ingin kalian join di kuisis ya untuk melakukan evaluasi. Silakan kalian join di kuisisnya ya, atau kalian boleh balik lagi ke tempatnya masing-masing ya, silakan. Supaya enak gitu ya. Ya, silakan kalian join di kuisisnya. Ya, silakan join di kuisisnya. Ya, baru dia pakai nama asli ya, pakai nama asli, jangan pakai nama samaran. Ini baru 14 ya, masih ada banyak, kurang lebih 20 orang lagi. Ya, silakan yang belum join. Oke, kita mulai ya. Belum. Mulai.
mau scan barcode juga bisa. Ini jangan ini apa namanya ininya pamer. Sudah bisa dimulai? Ya, kita mulai ya. Bu. Ya, kita mulai. Belum. Ya, silakan. Ya, silakan jawab. Sudah semua? Ya? Untuk siapa? Oke, dulu. Ayo.
Sudah Ibu. Nah. Yosef sudah Yosef? Sudah lulus. Tinggal absen ya? Habis? Ya? Udah ya? Ya, kita tepuk tangan untuk juara duanya. Dan terakhir Restu juara 3. Luar biasa ya. Baik, tadi soal-soal yang tadi itu mengevaluasi apabila masih ingatkan dengan pembelajaran kita yang tadi sudah kita pelajari ya. Baik. Nah, kegiatan pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Naura. Kemampuan finansial dan status sosial dalam masyarakat tersebut. Nah, gejala ini disebabkan dari beberapa faktor, kayak menurunnya pendapatan per kapita, karena pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, tapi tidak diimbangi dengan produktivitas karena adanya pembangunan antar daerah yang tidak merata akibat kebijakan politik dan ketidaksiapan sumber daya manusia. Karena rendahnya mobilitas sosial sebagai sikap mental tradisional tidak menyukai persaingan dan juga kewirausahaan. Nah, upayanya itu yang pertama bisa memberikan subsidi seperti BBM dan gas. Dan yang kedua, melakukan kewirausahaan untuk kewirausahaan dalam masyarakat tersebut. Iya, tepuk tangan untuk ya. Ya, bagus sekali kesimpulannya ya, Naura ya. Tadi sudah dipaparkan secara jelas dan gamblang oleh Naura ya. Kesimpulan kita mempelajari kesenjangan sosial dan ekonomi ya. Ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa lagi? Ada lagi? Asik. Menyenangkan. Gak bikin bosan. Iya. Ya, manfaat apa yang kalian pelajari nih setelah kita belajar dari hari ini? Hari ini manfaatnya apa? Ya, silakan Serina. Setelah saya tadi terhadap kita sebagai seorang pelajar untuk kedepannya bisa meningkatkan peluang pekerjaan, kita tidak ada pemain apapun agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk Serina. Ya, baik. Karena hari ini pembelajaran kita sudah berakhir gitu ya. Pembelajaran kita sudah selesai tentang kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk minggu depan kita akan belajar ke bab baru, yaitu bab konflik sosial ya. Jadi tolong persiapkan, minggu depan kita akan belajar bab baru tentang konflik sosial ya. Baik, untuk untuk kegiatan kita pada hari ini kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa ya. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan Rizky. Jadi sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk tujuan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Terima Mudah-mudahan kasih. sehat selalu. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Nevi.
ini saya tadi kan kita sudah di kelas ya Bu Is, Iya, sudah betul. Bu Is sudah mengajar dan saya melihat Bu Is mengajar. Ada yang saya tanyakan, boleh? Boleh banget. Saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bu Is ketika tadi di kelas, dan di kelas itu ada sayanya. Bagaimana perasaan Bu Is? Oh, perasaannya yang pertama ya Bu, saya sebenarnya ngajar mah biasa ya Bu Nepi ya, cuman kalau diliatin itu perasaan deg-degan mah ada gitu ya Bu Nepi ya. Apa namanya, perasaan saya tuh dalam artian gini Bu Nep, campur aduk lah gitu ya. Di satu sisi saya senang gitu ya, saya merasa diperhatikan gitu dalam proses pembelajaran gitu kan. Dan saya juga tahu lah nanti dari maksudnya saya juga ingin mengetahui nih Bu Nevi kekurangan-kekurangan saya selama saya mengajar di kelas tersebut gitu. Jadi kalau Bu Nevi nanya perasaan sih campur aduk sebenarnya, senang dan apa ya namanya, Iya, aku campur aduk. Iya, Gitu, senang sih, lebih ke senang sih Bu Nevi. Oh iya. Tuh. Iya demikian. Lalu kalau perasaan Bu Is ini selama tadi Bu Is ngajar dari awal, pertengahan sampai ke akhir bagaimana? Nah, bagaimana perasaan Bu Is ketika mengajar di kelas? Mau tanpa saya atau dengan saya? Oh, ya, bebas. ini dengan Bu Nevi aja ya. Kalau yang tadi dengan saya ya, tadi ya. Kalau yang bukan dengan saya ya, jadi kita lihat perkembangan Bu Is ketika ngajarnya saja. Perasaannya bagaimana? Perasaannya kalau misalnya nggak ada Bu Nevi gitu ya, maksudnya pada saat tidak ada Bu Nevi-nya tuh sepertinya ya saya ngajar biasa aja, maksudnya tanpa ada rasa beban kali ya gitu kan. Kalau ini kan saya ngajar terus Bu Nevi ada dan di videoin gitu kan, jadi kan apa ya namanya, agak sedikit gugup sebenarnya Seperti gitu. Ukin ya? Iya, seperti Ukin PPG. Itu sih sebetulnya. Nah, tapi secara keseluruhan ya Bu Nevi, kalau misalnya kemarin saya ya, perasaan saya ya, selama saya mengajar itu sih memang di situ saya mengajar apa adanya, maksudnya itu sesuai dengan apa namanya, sintak-sintak, modul dan lain sebagainya. Ya mengalir aja begitu saja, walaupun saya sebenarnya tidak berani menatap Bu Nevi waktu di kelas itu gitu. Jadi saya mendingan menatap siswanya aja. Udah biasa ya natap saya? Iya, karena udah biasa natap Bu Nevi. Oke, berarti tadi gimana perasaannya? Senang Bu Nevi. Senang. Kalau bisa mah tiap hari Bu Nevi. Oh boleh, nanti giliran ya kan? Iya. Boleh next dijadwalkan Bu Is ya. Baiklah. Lalu, nah selama dalam proses mengajar yang tadi yang sudah disebutkan, bagaimana atau apa sih kesulitan Bu Is ketika mengajar, baik di awal, pertengahan atau di akhir? Kesulitan yang Bu Is yang terjadi pada Bu Is ketika mengajar? Kesulitannya itu ya Bu Nevi, yang pertama kan saya ini kan pada saat mengajar ini kan melakukan asesmen awal. Nah, terus di dalam kesulitan itu kan saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, mana tujuannya untuk memenuhi siswa, beragam siswa kan di kelas itu gitu kan. Nah, setelah itu saya mengelompokkan siswa dengan cara asesmen tadi yang tadi di awal. Nah, tetapi kesulitannya itu pada saat pembagian kelompok nih Bu Nevi. Pembagian kelompok itu kan anak tuh nggak tahu ya, maksudnya anak tuh dikelompokkan misalkan berdasarkan gaya belajar atau minat segala macam, tapi anak tuh nggak tahu gitu kan. Nah, di situ kesulitannya pada saat pembagian kelompok, ternyata anak itu nggak mau tuh Bu Nev sekelompok dengan teman tersebut gitu kan, karena mungkin tidak sefrekuensi atau nggak deket lah temennya misalkan seperti itu. Jadi kesulitannya di situ gitu. Pada saat pembagian kelompok ternyata di dalam satu kelompok itu anak tersebut canggung kali dengan teman kelompoknya tersebut gitu. Kesulitannya itu aja sih. Lalu apa yang Bu Is lakukan untuk menangani kesulitan yang tadi? Nah, untuk menangani hal tersebut saya biasanya ini Bu Nevi, ke anak itu kayak misalkan di dalam kelompok itu ya mereka itu paling tidak membagi tugasnya, membagi tugas gitu kan. Misalnya anak itu mengerjakan katakanlah silakan kamu coba yang
mana nih yang menurut anak itu bisa, misalnya kayak gitu. Jadi membagi tugas aja di tiap kelompok, tugasnya si A apa, B apa, jadi biar anak itu ada kerjasamanya di dalam satu kelompok tersebut. Itu Bu Nevi. Oke, lalu ada tadi dalam proses pembelajaran juga saya perhatikan ada yang KSE-nya, betul tidak? Iya, Bu? betul. Menurut Ibu Is, apakah ada kesulitan ketika Bu Is melakukan KSE tadi? Iya, gini Bu Nev. Jadi kalau kesulitan ya karena ini aja ya Bu Nevi ya, 5 jam terakhir, ya kan? Iya. 5 jam terakhir Bu Nevi juga sudah tahu lah, Iya. Siswa itu pasti sudah beragam muka-mukanya karena dia udah kelelahan gitu ya Bu Nevi. Iya. Jadi di situ saya memang melakukan pembelajaran sosial emosional gitu ya. Nah, di mana anak itu supaya katakanlah konsen kembali, nyaman kembali, supaya dia itu bisa lebih ke sudah mau relax lah dalam artian relax dalam menghadapi pembelajaran yang sosiologi itu yang 5 jam itu loh Bu Nev gitu. Iya. Lalu Bu Is melakukan apa ketika supaya anak tadi lebih relax lagi? Saya menyelipkan ice breaking Bu Nevi. Ya. Menyelipkan ice breaking karena kan anak-anak tuh kelihatan nih kalau wajah-wajahnya udah mulai suntuk. Ya saya bangunkan dengan ice breaking gitu Bu Nevi supaya anak itu pada melek lagi matanya gitu kan. Berhasil juga ya Bu Is ya? Iya, berhasil banget. Ya, Bu Is, lalu kalau kita hitung ya tentang keberhasilan Bu Is dalam mengajar nih, kira-kira dari itu kalau dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100 ya, atau mau dari 1000 Ibu pun mau nggak 1 apa-apa. sampai 10 1 sampai 1000 aja Bu Is ya. Banyak banget. Keberhasilan Bu Is dalam proses pembelajaran itu seberapa banyak? 950. Keren Bu Is. 950 ya. Ibu kebanyakan itu rentangnya sampai 1000. Iya. Udah 1 juta lah. Iya. Oh, berarti 950 Bu iya. Nevi. Keren banget ya. Kalau misalnya ya ibarat 1 sampai 100 lah berarti 95 ya Bu Is ya. Betul. Keren Bu Is ya. Oke, tadi untuk kedepannya nih ya, untuk rencana tindak lanjutnya tadi yang sudah Bu Is lakukan di proses pembelajaran tadi, untuk lebih Bu Is sudah baik banget ya, udah hebat banget. Nah, supaya Bu Is dan pembelajaran itu lebih hebat-hebat lagi, apa yang Bu Is lakukan? Yang akan Ibu Is lakukan? Rencana ya Bu Nevi ya. Yang pertama sih saya melakukan diskusi dan pengembangan kemampuan terhadap diri saya sendiri melalui melalui teman satu rumpun atau bahkan yang tidak serumpun sekalipun melakukan diskusi. Dan bahkan pada saat diskusi besarnya pada saat melaksanakan komunitas pembelajaran yang sering kita laksanakan ya Bu Nevi seminggu sekali di hari Jumat ya kan itu. Nah terus yang berikutnya melakukan pengembangan diri dengan cara mengikuti webinar atau pelatihan yang ada di PMM misalnya seperti itu Bu Nev. Iya, oke. Sangat ini ya Bu Is ya, sangat refleksi ke depannya bagus banget ya Bu Is ya. Iya. Palingnya ya. Nah, ada satu lagi maaf ya Bu Is ya. Bu Nevi mau 2 lagi juga apa? Untuk supaya dalam proses pembelajaran itu ada konsep tentang present ya atau kehadiran ya. Apakah Bu Is itu selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh siswa atau bagaimana Bu Is dalam menghadapi misalnya siswa-siswa itu ketika dia itu sangat tidak kondusif gitu Bu Is, menghadapi siswa yang tidak kondusif. Biasanya sih anak itu ini ya Bu Nevi pada saat kan diskusi itu pasti ada ininya ya Bu Nevi anak itu ya ada anak yang katakanlah memang di dalam forum diskusi kelompok misalkan ada anak yang memang dia itu katakanlah yang bintangnya lah maksudnya yang sering ngomong segala macam gitu kan. Nah paling di kehadiran itu ya memang ya itu Bu Nevi misalnya ada anak yang
masih pemalu untuk mengeluarkan pendapatnya, misalkan seperti itu. Terus juga masih ada anak yang katakanlah masih asik sendiri, misalkan seperti itu kan, asik sendiri misalkan bermain gadgetnya dan lain sebagainya, yang notabene harus istilahnya saya kan berkelilingnya pada saat diskusi gitu kan, menanyakan keluhannya apa, kendalanya apa gitu kan. Nah ternyata anak itu tuh ya ada beberapa yang misalkan kayak kuota internet yang mas habis bu, saya kuota internet habis, ya saya caranya dengan cara anak-anak itu catering ke teman satu kelompoknya misalkan seperti itu, untuk ya biar anak itu tuh tidak istilahnya dia tuh tidak asik sendiri gitu Bu Nevi. Iya, biasanya kan kalau anak asik sendiri pada saat di diskusi ya, jadi bukannya masalah yang ada di LKPD itu terselesaikan, tapi mereka asik sendiri dengan misalnya gadgetnya gitu. Nah dengan demikian apa yang bisa Bu Is perbaiki dari kasus yang seperti tadi, yang Bu Is lakukan lah ibaratnya untuk memperbaiki kondisi anak-anak yang seperti tadi. Iya, tadi kan memperbaikinya dengan cara misalkan saya kan memang di awal itu kan pola pembelajarannya itu berdiferensiasi ya Bu Nevi ya. Nah jadi saya ini katakanlah membebaskan anak itu dalam hal misalnya anak itu silakan nih kalian kan masing-masing kelompok itu kan saya kasih LKPD gitu ya Bu. Nah terserah kelompok nih misalkan mereka itu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk apa saja, misalkan ya terserah anak-anak misalnya mampunya di infografis atau di PPT atau bahkan di poster misalkan dalam bentuk poster gitu. Jadi saya membebaskan anak-anak itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKPD yang mereka kuasai lah istilahnya, yang mereka kuasai jawaban-jawaban itu dalam bentuk-bentuk tadi kayak infografis, terus poster, terus juga PPT gitu ya Bu Nevi, seperti itu sih. Ya. Lalu dalam proses pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, yang perlu ditingkatkan lagi apa yang bukan ditingkatkan, tadi tingkatkan terkait dengan yang harus dipertahankan oleh Bu Is yang sudah bagus apa nih? Yang mananya nih dalam proses pembelajaran yang kata Bu Is merasa ini sudah bagus bagi saya dan itu akan dipertahankan, mungkin akan diberlakukan untuk kelas yang lainnya apa? Yang dipertahankan itu dari model-model pembelajarannya lebih bervariatif ya Bu Nevi, jadi istilahnya tidak monoton gitu kan, dengan PBL merupakan ya Bu Nevi gitu. Jadi melakukan model pembelajaran yang bervariasi, terus juga melakukan yang ada tipeknya, misalkan kayak melakukan evaluasi dengan menggunakan kuisis atau Kahoot dan lain sebagainya. Jadi lebih ke teknologinya lah gitu, supaya anak juga kan walaupun dia sering main gadget gitu kan, tidak melupakan kalau itu tuh gadget itu ada dampak positifnya, ternyata bisa ya gitu untuk media pembelajaran juga seperti itu. Ya, saya juga melihat pas pembelajaran kuisis itu ya anak-anak lebih semangat, dia lebih fokus ketika mengerjakan soal-soal di kuisis. Demikian Bu Is, ya saya sudah mendapat ilmu juga dari Bu Is ya. Sama-sama. Jadi itu juga bisa kita juga sharing ya Bu Is ya. Dan saya pikir sebenarnya Bu Is bisa berkembang dengan sendirinya tanpa harus saya ngasih tahu ini itu, kayak Bu Is sudah jago banget. Jago, Masya Allah. Belum Bu Nevi sama-sama belajar, intinya seperti itu. Ya, kita sama-sama belajar ya, apalagi ada di kombel kita ya Bu Is ya. Benar. Nah, terima kasih ya Bu Is ya. Lain kali besok Bu Is yang ke kelas saya. Oh boleh. Saya juga minta di coaching ya Bu Is ya. Iya siap. Oke, makasih Bu Is. Sama-sama Bu Nevi.